Baik, sekarang kita amati pembelajaran fikih di kelas 7 ini. Kelompok 1 mempresentasi tentang ala-ala bersuci dan tahara. Ala-ala bersuci dan tahara. Nanti disampaikan, terus kita akan merefleksi dan mengambil suatu intisarinya supaya teori ini nanti bisa dipahami untuk menjawab soal-soal. Baik, yang pertama siapa? Oke, terus. Nah, yang dipaparkan adalah pengertian bersuci atau tahara. Tahara yaitu bersuci dari segala sesuatu yang kotor ataupun yang bernajis atau yang berhadas. Wajib disuci. Tujuannya untuk beribadah kepada Allah SWT. Tiada sah ibadah salat sepertinya kalau dia tidak bersuci dari hadas dan najis. Baik, itu contohnya ya. Contohnya menyucikan dengan berwudu atau dengan najis. Ya, najis kecil, najis besar, dan najis berat. Oke, kita tanyakan lagi selanjutnya. Oke, baik. Sudah dipahami tadi adalah pengertian antara perbedaan antara kesamaan antara bersuci dan membersihkan. Bersuci yaitu tentunya harus ada rukun dan syarat, seperti bersuci dari hadas besar dengan cara mandi, bersuci dari najis yaitu dengan sama dengan menghilangkan nodanya, baunya, rasanya, bersuci dari hadas kecil dengan berwudu. Nah, kalau bersuci itu adalah harus ada aturan-aturannya. Kalau membersihkan apa ya? Dibersihkan aja. Dibersihkan, sekedar dibersihkan ya sudah bersih ya sudah selesai. Nah, itulah perbedaan dan persamaannya, sama-sama bersuci. Nah, dari hadas dan najis, dari kotoran dan sebagainya. Baik, kita dengar lagi yang lain. Nah, kita pahami tadi bahwa pembagian air suci lagi menyucikan, air suci tapi tidak menyucikan, air yang bernajis dan air yang mustahmal. Nah, ini pembagian airnya ataupun dinamakan dengan najis, mustahmal, yang pembagian airnya. Nah, airnya nanti juga ada lagi baginya, air suci lagi menyucikan. Mana contohnya? Air mata air sungai, air telaga, air embun, air hujan, ya, air telaga, itu air suci lagi menyucikan. Air suci tidak menyucikan di mana dibagi lagi, seperti air kopi, air teh, air mandarin, ya, air Coca-Cola dan sebagainya. Itu air suci tapi tidak menyucikan, boleh diminum tapi tidak boleh bersuci. Air yang mustahmal, ya, air yang sudah dipakai tidak boleh dipakai lagi, itu mustahmal, ataupun air yang sudah cukup ukurannya, ya. Kemudian ada air yang bernajis, air yang bercampur dengan najis, air yang bercampur dengan najis itu air tidak bernajis namanya, tidak boleh lagi dipakai untuk menyucikan. Contoh, air yang pada dasarnya bersih tapi adanya tai lembu, adanya tai orang, adanya bermacam najis di dalamnya, nggak boleh dipakai lagi. Nah, itu contohnya. Baik, kita dengar lagi yang lain. Nah, baik, itu yang disampaikan itu ala-ala bersuci ya. Ala-ala bersuci itu tidak air saja, boleh debu. Itu kita mau apabila tidak ada air. Dan dokter melarang memakaikan air, boleh dipakai debu. Kemudian nggak ada dipakai di air, misalnya nggak boleh pakai air untuk menghilang kotoran. Boleh pakai batu, juga boleh. Itu ala bersuci. Boleh pakai benda padat, ala padat. Boleh pakai tisu. Apabila memang tidak bisa kena air atau tidak ada air sudah dicari di mana-mana.
Nah itu contoh. Boleh juga daun-daunan dan lain sebagainya. Oke baik, kita dengar yang lain. Selanjutnya siapa? Oke terus. Terus. Nah yang disampaikannya adalah hikmah daripada kita menyucikan diri. Yang pertama bersih dari kotoran, terhilangnya dari penyakit, bermacam penyakit, dan kita bisa beribadah kepada Allah dengan tenang nyaman, dan memang sudah cukup rukun dan syaratnya. Dan juga kita adalah mendapat suatu hikmah daripada membersihkan diri dari kotoran-kotoran, bermacam kotoran, terhindar dari noda-noda, dan juga kita menjadi segar ya. Dan juga banyak hikmah-hikmah lain, kita lah bisa mendekatkan diri dengan Allah. Apalagi selalu kita ada air wudu, ingat. Selalu kita ada air wudu dimanapun kapanpun, ya. Itu kita supaya adalah mendapat lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke baik, selanjutnya. Terus. Nah ini yang disampaikan adalah tata cara menggunakan alat bersuci. Ya walaupun singkat disampaikan tadi, yaitu digunakan contohnya air, tentunya dipergunakan secukupnya, tidak membazir. Karena air itu adalah juga dibutuhkan oleh semua makhluk, ya baik itu manusia dan binatang, ternak dan lain sebagainya. Maka yang hemat air adalah suatu hal yang lebih beribadah. Ya, jangan boros. Boros itu adalah pekerjaan setan. Lanatillah. Baik, itu adalah kalau air. Bagaimana kalau batu? Ya, digunakan secukupnya dengan batu. Ada juga satu batu bisa dipakai dengan sudut-sudut batu, dengan daunan, dengan tisu, dengan benda-benda padat lainnya. Baik, kita lihat dan kita dengar yang lainnya. Bagaimana? Siapa sekarang? Oke, baik. Nah ini yang direfleksi oleh teman kita adalah sama-sama kita refleksi pembelajaran ini tentang taharah atau ala-ala bersuci. Baik, kita refleksi yang pertama yaitu pengertian daripada taharah. Taharah yaitu bersuci atau menyucikan diri sesuatu dari kotoran, najis atau hadas. Ada tata cara sendiri, kalau mandinya ada tata cara sendiri. Mandi junub namanya, bersuci daripada hadas besar, yaitu dengan menyiramkan air ke seluruh badan dengan berniat dan meratakan air di seluruh badan. Itu rukunnya cuma dua. Oke, kemudian kalau berwudu, ya ada rukunnya wudu. Kemudian kalau tayamum, ada dengan bertayamum, ada tata cara tayamum. Ya, yaitu dengan menyebut dua tangan di debu, kemudian menyapu muka dengan berniat tayamum, kemudian bertepuk sekali lagi, menyapu tangan sampai siku, atau dua pendapat boleh dengan pergelangan tangan saja. Tuh, kita pahami kalau tayamum. Ya, terus kita lihat bagaimana alat-alat mempergunakannya, alat-alat bersuci. Ada batu, ada debu, ada daunan, ada tisu, ada benda padat. Juga dipakai dipergunakan, sudah dibahas tadi. Ini sebagai refleksi kita. Terus juga kita menghilangkan najis. Tata cara menghilangkan najis dengan sama misalnya. Ya, disama. Kalau najis berat, kalau najis pertengahan disiramkan air sampai hilang nodanya, baunya, rasanya. Oke? Nah, kalau dengan najis kecil, adik baik, laki-laki yang belum cukup umurnya, bisa saja dipecikkan air. Ya, dilap. Tentunya adik baik itu adalah tidak makan apa-apa dia selain air suci ibu aja. Nah baik, terus juga tadi ada dibahas bahwa mengenai perbedaan dan persamaan antara pembersihan dengan menyucikan dengan membersihkan. Tentunya menyucikan itu ada tahapan
dan rukun dan syarat-syarat tertentu. Kemudian kalau membersihkan sekedar kita bersihkan, selesai gitu. Nah baik, inilah tanggapan dan dalil hukumnya banyak ya tentang taharah. Waksinu wujuhakum ilal marafiq. Ya boleh. Kemudian juga masalah taharah itu adalah masalah awal daripada segala sesuatu dalam menuju ibadah kepada Allah. Tiada sahnya sholat tanpa berwudu. Berwudu itu bersuci daripada hadas kecil. Tiada sah sholat kalau kita tidak mandi junub. Kalau orang mentos misalnya, timpas silada, keluar mandi bersetubuh, itu sebab-sebab orang-orang berhadas. Kita harus tahu hukum-hukum taharah dan tata cara menyucikannya. Kalau kita bisa mengerjakan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, baik, demikian tepuk tangan semuanya.